Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para petani sawit di seluruh Indonesia. Nah, ini hari ini kita keberuntungan seorang petani, murid beliau pada saat pelatihan petani kelapa sawit sumber daya manusia. Nah, ini beliau adalah pengajar dari Universitas Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta. Luar biasa se-Indonesia. Nah, ini adalah guru-guru kelapa sawit terbaik di Indonesia dan hari ini berkenan menemui muridnya lagi datang ke sini. Ke Kalimantan dari Jogja. Luar biasa. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Budi, sama-sama Pak Budi. Senang Pak Eko sampai ke hutan Kalimantan lagi. Senang sekali. Ini tanaman yang dulu Pak Eko datang umur 1 tahun Pak. Ya betul. Ya, secara teknisnya sudah sangat baiklah, sudah dijalankan. Jadi ilmu yang Bapak berikan selama 7 hari Pak ya. Nah, ini kita mengaplikasikan ilmu yang selama 7 hari. Cuman tadi kami banyak diberi wejangan lagi tambahan ilmu lagi yang mudah-mudahan memberikan dampak manfaat 30 tahun ke depan. Wah, ini luar biasa. Jariahnya panjang. Amal jariahnya panjang ini. Ada saran Pak Eko untuk kelapa sawit kita? Ya, baik Pak. Ya, jadi kalau dalam kultur teknis ini kan memang kan kalau dari proses pertumbuhan tanaman kelapa sawit, kalau dari sekarang ini kan tinggal kita bagaimana cara kita melakukan perlakuan dari segi tahapan pemeliharaan. Dan nanti kenapa kita harus lawat dan kita pelihara, karena kita akan memberikan pupuk. Jangan sampai pupuk ini kita berikan nanti tidak tersedia untuk tanaman, bahkan kita menyediakan pupuk hanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang kategorinya gulma. Maka kita lakukanlah yang namanya pemeliharaan. Jadi sebetulnya tujuan pemeliharaan adalah lebih kepada menghilangkan kompetitornya, musuhnya, yang nantinya akan mengambil hara-hara yang ada di lahan kebun sawit ini. Jangan sampai sebagian besarnya untuk dimakan oleh tumbuhan gulma yang itu tidak kita gendaki. Maka kita lakukan dulu lah namanya pemeliharaan. Ini kita siapkan dulu lahannya. Kalau lahannya siap, barulah kita berikan pupuknya, sehingga nanti pupuk ini benar-benar untuk tanaman itu kan. Tetapi untuk hal ini juga menjadi satu sebagai pengetahuan bahwasanya kita memberikan pupuk ini harus benar-benar memberikan ataupun memahamin agar tanah itu siap menerima pupuk. Itu bagaimana? Tentunya harus dicukupkan bahan organiknya, karena dengan mencukupkan bahan organik akan meningkatkan yang namanya di situ adalah tukar kationnya. Nah, jadi KTK-nya itu harus dinaikkan. Kenapa? Kalau sudah KTK-nya tinggi, maka nanti pupuk yang kita berikan sejenis pupuk-pupuk anorganik, apakah itu pupuk tunggal bentuknya, apakah urea, ya kan, KTSP, KCL, MOP itu nanti bisa tersedia oleh tanaman. Tetapi kalau KTK-nya rendah, tingkat keasamannya nanti tinggi, pupuk seberapa banyak pun diberikan tidak bisa terserap secara optimal. Sebagian hilang Pak ya? Bagiannya hilang, bukan hilang sebetulnya, ada di tanah tapi tidak tersedia untuk tanaman. Karena apa? Tanahnya tidak memiliki kondisi untuk diserap oleh akar. Nilai tukarnya tadi Pak ya? KTK-nya itulah yang harus dinaikkan. Maka sebagai sekarang si petani udah paham, oh daerah-daerah rendahan apa yang harus dilakukan? Yo pakai dolomit dulu, dikapurin dulu. Karena apa? KTK-nya biar naik, sehingga nanti di situ haranya bisa tersedia untuk tanaman. Nah, seperti itu sih Pak caranya. Jadi Pak Eko kemarin datang umur 1 tahun, sekarang umur 1 tahun 5 bulan Pak Eko. Nah, kapan saya berhenti membuang bunga nih Pak Eko? Jadi 1 tahun 5 bulan ini kan berarti kan kalau kita targetkan di usia 24 bulan, berarti kan katakanlah masih ada kurang lebih di 9 bulan lagi kan Pak. Nah 9 bulan, sementara kita tahu bahwasanya dari proses bunga sampai buah itu kan 6 bulan. Berarti kalau kita pengen benar-benar panen di usia 24 bulan, nanti di stop di 18. Tetapi juga kita itu pakemnya demikian. Tetapi seumpamanya, oh kok tanamanku kok secara bentuk fisiknya juga belum begitu besar sekali, boleh juga nanti penghentiannya dimundurkan. Seumpamanya kita
akhirnya kita undurkan sampai usia berapa? Oke, paling lambat pokoknya umur 30 bulan harus panen. Iya. Berarti cukup umur 2 tahunnya, di 24 bulannya kita stop lah gabungnya kastrasinya. Tujuan daripada kastrasi lebih kepada untuk mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif, intinya membesarkan daripada bonggolnya, sehingga nanti kalau bonggol ini sudah besar dicapai oleh tanaman, itulah nanti jikalau untuk kita harapkan produksi benar-benar secara fisik daripada batang itu sudah sangat mencukupin. Jangan sampai nanti sebenarnya kayak gini dibiarkan nanti akan jadi buah, betul. Ya gitu. Tapi kan kita nanti akan mendapatkan secara fisik bonggolnya belum siap sebetulnya. Nah, gitu. Jadi pada saat pertumbuhan, tapi kalau pada pokok-pokok yang nanti fisiknya itu sudah memungkinkan seperti ini nggak masalah. Umur 18 bulan di stop sehingga nanti 24 bulannya panen. Tapi kalau ada dijumpain pokok-pokoknya